Panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kuliah kita, kuliah kalkulus, mata kuliah kalkulus diferensial. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pertemuan kuliah-kuliah sebelumnya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi pada fungsi. Tentu pada pertemuan yang lalu kalian sudah melihat banyak hal terkait dengan konsep fungsi. Ya, di fungsi seperti apa itu fungsi, harus tahu persis apa itu fungsi. Kemudian apa unsur-unsur yang membangun fungsi. Kemudian apa istilah-istilah bagian-bagian yang terdapat pada fungsi. Ada namanya daerah asal, ada daerah hasil, ada daerah kawan, ada macam-macam. Dan itu harus dipahami dengan baik. Karena itu selalu akan dipakai sampai kapanpun. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi pada fungsi, operasi-operasi pada fungsi. Kalau kita mempunyai dunia fungsi dan fungsi itu isinya banyak, maksudnya fungsi itu banyak, maka tujuan kali ini atau pelajaran kali ini adalah mengawinkan fungsi untuk menghasilkan fungsi-fungsi yang baru. Ya, nanti akan dikenal dengan operasi pada fungsi. Oke, baik. Ini nanti saya share dulu materi kita yang sekarang. Ya. Jadi untuk kilas balik dulu, saya coba kilas balik mundur sedikit berkaitan dengan bicara tentang fungsi. Ya. Fungsi adalah aturan korespondensi atau aturan pengaitan. Ya, korespondensi ini, istilah korespondensi ini juga perlu kita pakai hati-hati, itu korespondensi. Saya lebih senang mengatakan bahwa sebuah fungsi adalah F. Sebuah fungsi F adalah suatu aturan pengaitan yang menghubungkan atau ya setiap objek atau setiap unsur X dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal. Ingat ya. Jadi ada setiap objek dengan sebuah nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil. Daerah hasil fungsi. Ya, nanti himpunan kedua itu disebut dengan daerah kawan nanti ya. Oke, ini boleh dipandang sebagai sebuah gambar-gambar ini ya, bisa merepresentasikan sebuah fungsi. Kemudian yang seterusnya ini sebenarnya hanya pengulangan dari pelajaran SMA. Tetapi yang penting adalah ini yang namanya daerah asal alami atau natural domain.
atau daerah asal natural itu ya. Daerah asal alami. Jadi nanti kita akan belajar, tidak perlu kita batasi, kita akan memandang sebuah fungsi, rumus fungsi dengan sebuah memandang sebuah fungsi, rumus fungsi pada daerah asal alamiahnya. Contoh misalnya ini fx sama dengan 1 per x kurang 3. Jadi daerah asal alamiahnya adalah himpunan semua bilangan semua bilangan real kecuali 3. Nah, kalau ini yang bagian B, himpunan bilangan real antara 3 dan min 3. Ya, 3 masuk juga, min 3 tidak masuk. Tapi kalau yang C ini himpunan bilangan real antara 3 dan 3, 3 dan min 3 tidak masuk. Antara 3 dan min 3, 3 dan min 3 tidak masuk. Kemudian Y sama dengan fx itu bisa dipandang sebagai ini X adalah variabel, Y juga variabel, nanti X-nya disebut variabel bebas, dan Y-nya disebut variabel terikat. Ya, variabel bebas, jadi artinya nilai Y itu ditentukan oleh X, ya, sehingga X itu bebas. Y itu tidak bebas. Kenapa tidak bebas? Karena dia bergantung X-nya, ya. Tidak bisa memilih dia, ya. Jadi nilainya Y itu tergantung X. Contoh 3 dan seterusnya, ini nanti dibaca. Sketsa grafik X kuadrat kurang 2. Ini pakai, ini cara yang kita pakai ketika membuat grafik persamaan. Ya, boleh menggunakan titik-titik bantu, tapi boleh juga melihat ciri atau karakteristik yang unik, yang khusus dari fungsi tersebut. Contoh, misalnya kalau Gx itu 2 per X kurang 1, ya, maka G ini tidak terdefinisi pada X sama dengan 1, ya. Karena nanti menjadi penyebut 0 itu tidak terdefinisi. Sehingga dia tidak punya nilai pada X sama dengan 1, ya. Gambarnya seperti ini. Di gambar 7. Gitu ya. Ini apa ini? Bagian B. Oke. Nah, nanti ini ada istilah asimtot nanti. Asimtotnya mana? Asimtot itu adalah garis yang tidak dipotong oleh grafik sampai di mana kapanpun. Sampai kapanpun itu tidak dipotong oleh grafik. Cirinya apa? Cirinya adalah bahwa di titik tersebut fungsinya itu tidak memiliki nilai. Contoh, jadi kalau Gx-nya 2 per X kurang 1, maka kalau X-nya sama dengan 1, G1 tidak ada. Ya. Bentar ya. G1 tidak ada itu nanti. Kalau G1 tidak ada, artinya apa? Kalau X sama dengan 1, itu adalah garis yang tidak pernah dipotong oleh grafik, maka itu nanti akan disebut sebagai asimtot. Ya, oke, ini ya dibaca ya, namanya asimtot. Oke, kemudian apalagi? Ini daerah asal, semua ini daerah asal alami. Fungsi ganjil harus fungsi genap.
Ada fungsi ganjil, ada fungsi genap. Kalau fungsi ganjil itu, ini cirinya f min x sama dengan min fx untuk semua x. Ya, ciri geometrisnya adalah dia simetri terhadap titik asal. Fungsi genap f min x sama dengan fx untuk setiap x. Cirinya adalah simetri terhadap sumbu y. Ya, oke. Contohnya ini fungsi ini fungsi ganjil, ini fungsi ganjil ya. Contoh 5 fungsi ganjil. Kalau ini daerah 2 fungsi khusus. Fungsi nilai mutlak dan fungsi bilangan bulat terbesar ya. Ini sudah dijelaskan di video yang lalu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan operasi pada fungsi. Operasi pada fungsi ya sama halnya dengan operasi pada bilangan ya. Tetapi definisinya ya akan lebih cermat, kita harus perhatikan. Oke. Coba saya akan menulis. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Kelihatan. Oke. Saya akan menulis. Oke. Jadi pembahasan kita kali ini tadi adalah operasi fungsi atau operasi pada fungsi-fungsi. Oke ya. Jadi ada namanya penjumlahan. Kita misalkan f dan g itu dua fungsi. Ya, tentu kita bicara di sini fungsi yang bernilai real ya. Fungsi yang bernilai real. Ya. Karena kita bicara di kalkulus itu kita bicara fungsi, kalau bicara fungsi bernilai real. Maka kita akan memahami ya. Jadi maksudnya f ini dari R ke R atau dari dari D ke R, katakan begitu. D itu adalah daerah asal ya. Mungkin sama, mungkin berbeda. Jadi ada F sini, kita sini DF ke R sini. Oke, juga demikian. Ini ada D ke R. Maka kita punya fungsi-fungsi kalau F tambah atau kurang ini juga adalah fungsi, tapi daerah asalnya dia adalah daerah asal. Oke ya. Bahkan juga FG dengan definisi dengan definisinya F tambah GX ya, kalau kasih kurung ini sama dengan
fx tambah gx. Setiap x di df dg. Nah, ini jangan diartikan, jangan dipandang sebagai ya. Jadi ini f tambah g ini atau kurang sini plus minus. F kurang plus G ini ya, perhatikan jangan dilihat bahwa ini perkalian F dengan X, enggak. Bukan. Ini F tambah atau kurang G ini adalah suatu fungsi atau fungsi yang lain yang baru yang diperoleh dari penjumlahan dua fungsi. Ada punya fungsi F ya. Katakan misalnya fx-nya sama dengan x tambah 1. Gx-nya sama dengan 2x kurang 1 misalnya. Ya, maka f tambah g ini suatu fungsi yang baru. Ini fungsi yang baru. Ya, kalau dikenakan x adalah fx tambah gx sama dengan x tambah 1 ya ditambah dengan 2x kurang 1. Ini sama dengan 3x. Ya. Nanti kalau digambar ya, jadi ini f tambah g ini adalah fungsi yang baru menghasilkan f tambah g. Ya, kalau digambar ya kalau x tambah 1 ini x tambah 1 ini sudah 1. Satu ini 1 min 1 ya, garisnya seperti ini. Ini y sama dengan fx sama dengan x tambah 1. Ini x. Oke, sedangkan gx adalah 2x kurang 1. Ini min 1. Kalau ini adalah 1 sini. Ya, jadi grafiknya seperti ini. Sini 1, sini 1 ya. Ya, jadi ini sama dengan gx. Dan 2x kurang 1. Yang mana f tambah g? Ya, penjumlahan dari ini itu. Jumlahkan. Ya. Dijumlahkan menjadi 3x. Maka 3x itu adalah fungsi ini melalui titik 0,0, 1,3 ya, sini. Jadi grafiknya adalah ini garis lurus. Ya, ini jadi kelihatan tidak lurus ya, tapi ini mestinya garis lurus ya. Ya. Ini sama dengan 3x. Ini mestinya lurus ya. Penjumlahan. Jadi betul-betul dia adalah ini y sama dengan fx tambah gx sama dengan 3x. Ini betul-betul adalah fungsi yang baru. Demikian juga pengurangannya, perkalian juga demikian, dan seterusnya. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Perkaliannya, pembagian juga demikian. Bisa kita mengatakan kalau fx juga fgx, nah, itu artinya sama dengan fx kali gx untuk setiap x. Ya, juga di df diiriskan dengan dg.
Jadi kalau misalnya F-nya ini, GX-nya ini, maka perkaliannya adalah FG. Oh, FG X-nya, perkalian ya, bukan komposisi, sama dengan X tambah 1 kali 2X kurang 1. Ini sama dengan 2X kuadrat, ya, kurang tambah X, tambah X kurang 1. Gimana gambarnya? Ya, gambarnya lain lagi. Nanti di gambarnya merupakan parabola. Ya. Parabola yang membuka ke atas, memotong sumbu X di memotong sumbu Y di 0,1, ya. Saya memotong ini sumbu Y di sini. Ya. Memotong sumbu Y di sini, memotong sumbu X di min 1 dan 1/2. Kayaknya di sini 1/2-nya. Nah, dia membuka ke atas. Di mana garis simetris? Dia simetri di X sama dengan min 1/4. Ya. Jadi di sini min 1/4. Ya, bentar. Nanti kita lihat gambarnya supaya tahu persis. Ya, jadi sumbu simetrinya itu ini tuh. Sumbu simetrinya, ya, ini dia garis sumbu simetris. X sama dengan berapa? Ini X sama dengan min 1/4. Ya. Kemudian dia mencapai ekstrim di mana? Ya, masukkan min 1/4-nya, masukkan ke sini. Ya, berarti 2 kali 1/16, 1/8, 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 kurang 1/4, berarti min 1/8 kurang 1 berarti min 9/8. Min 9/8 kurang lebih sini ya. Nah, sehingga nanti gambarnya itu adalah, kita ambil warna lain. Kita ambil saja warna merah misalnya ini. Jadi nanti puncaknya di sini. Ya. Lalu ini salah. Sebentar. Oh, ini bukan. Di sini 0,1 bukan 0, salah. Ya, 0,1 di sini titik potong yang sumbu Y. Jadi nanti gambarnya seperti ini. Nah, ya, ini adalah ini adalah fungsi perkalian dari Y sama dengan Fx kali Gx. Oke, jadi seperti ini gambarnya. Nah, dia mencapai puncak di titik min 1/4, 9/8. Titiknya ini adalah, kalau yang ini adalah 0,1, kalau yang ini adalah titik ekstrimnya min 1/4, 9/8. 9/8. Ya, titik potongnya dengan sumbu X adalah, ini adalah min 1/2,0 dan min 1,0.
garis simetri di X sama dengan minus seperempat. Itu ya. Kemudian bisa juga Fx F per Gx. Ya, ini sama dengan Fx per Gx dengan catatan ya, dengan catatan bahwa tidak di Gx tidak 0. Tidak di titik-titik X yang membuatnya ini jadi 0. Ya. Itu ya. Nanti kalau kita punya F Gx itu sama dengan berarti Fx per Gx sama dengan X tambah 1 per 2X kurang 1. Ya. Dengan catatan X tidak boleh sama dengan 1/2. Tidak boleh. Jadi di sini tidak ada. Nah, gimana gambarnya yang ini? Ya, digambar. Ini ada asimptotnya nanti. X tambah dengan 1/2 dia akan tidak akan pernah memotong sumbu, tidak akan pernah memotong garis X sama dengan 1/2. Ya. Gimana gambarnya? Ya, nanti ini harus belajar lebih banyak. Maka nanti ini grafik yang ini tidak akan pernah memotong garis X sama dengan 1/2 yang tegaknya, kemudian yang datarnya, ya, tidak akan memotong apa? Ya, nanti ada garis, tidak akan memotong garis X sama dengan 1/2 dan juga tidak akan memotong garis Y sama dengan 1/2. Ya, gimana ceritanya? Nanti kita akan belajar banyak tentang itu. Ya. Oke. Kita lanjut dulu. Sebentar, nanti kita bahas secara khusus untuk grafiknya gimana. Untuk grafik yang ini nanti kita bahas secara khusus. Mudah-mudahan ada bagian untuk itu. Ini grafiknya gimana? Grafiknya, nah, kita kasih tanda tanya dulu. Halo, ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Faun Arka, Pak. Siapa? Faun Arka, Pak. Faun Arka, silakan. Faun Arka. Pada saat di perkalian Fx dan Gx ini, Pak, ada di grafiknya ini yang bagian garis biru. X sama dengan negatif 1/4. Saya bingung X sama dengan negatif 1/4 ini beroleh dari mana? Oh. Oke. Kan sudah pernah belajar grafik persamaan kuadrat ya? Sudah ya? Pernah? Belum? Iya, Pak. Ya, Pak. Sudah ya? Sudah. Ya, sudah, Pak. Yang lain bisa bantu enggak? Bisa bantu jawab Faul Arka. Siapa yang bisa bantu jawab? Apa tadi pertanyaannya? Silakan. Ini katanya garis yang ini garis ini dari mana ini? Kenapa persamaan X sama dengan minus 1/4 ini dari mana? Tuh. Ada yang bisa bantu jawab? Ini adalah persamaan garis simetri karena ini ya, Pak. Kita punya
persamaan ini, kita punya persamaan. Kita punya grafik ini ada, kita punya fungsi adalah fungsi kuadrat. Ya, jadi kita punya fungsi ini adalah fungsi kuadrat. Ini fungsi kuadrat. Ya, jadi karena ini fungsi kuadrat, maka grafiknya pasti berbentuk parabola. Membuka ke atas. Kenapa? Karena koefisien X kuadrat itu positif. Ya, pasti membuka ke atas. Ya, tentu nanti kita harus punya pemahaman ya. Karena kalau kita punya parabola, maka dia ada titik puncaknya itu berapa. Kemudian garis simetrinya karena dia simetri terhadap sebuah garis. Kemudian memotong sumbu X di mana, memotong sumbu Y di mana. Nah, ini memotong sumbu Y di 0,-1. Ini 0,-1 ini. Memotong sumbu X di mana? Memotong sumbu X di X sama dengan 1/2. 1/2 yang di sini. Ya. Dan X sama dengan -1 di sini. Nah. Sekarang pertanyaannya tadi adalah, ini dari mana Pak ini X sama dengan -1/4? Garis apa namanya, persamaan garis simetri dari sama kuadrat. Siapa yang bisa bantu jawab? Saya Pak. Taufik, Muhammad Taufik ya, silakan Muhammad Taufik. Itu didapat dari nilai ya. Putus-putus suaranya, Taufik. Itu didapat dari rumus min 2A. Kedengaran Pak? Ya, min B. Min B per 2A. B-nya berapa? Taufik, berapa B-nya? 1. A-nya berapa? A-nya? A-nya 2 ya. Jadi X persamaan garis simetrinya itu adalah X sama dengan min B per 2A. Di dalam hal ini B-nya 1, A-nya 2. Jadi X sama dengan min 1 per 2 kali 2 atau min 1/4. Ya, gimana? All Arka sudah paham ya? Ya, paham. Nanti kalau tanya lagi dari mana itu min B per 2A, oh nanti itu pembahasan khusus ya. Sudah dibahas di persamaan, grafik persamaan. Ya, jadi persamaan garisnya, persamaan garis simetri parabola adalah X sama dengan min B per 2A. Ya, dari persamaan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Gitu ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita kembali ke materi kita ya. Oke. Ini. Jadi itu ini tadi ya. Daerah asal untuk F tambah G, F kurang G, F kali G, dan F bagi B itu adalah ini. Irisan dari daerah asal F dan daerah asal G. Ya. Kemudian untuk F per G itu mengecualikan atau menghindari pembagian dengan 0. Ya. Seperti tadi kita dapat X tambah 1 per 2X kurang 1.
itu kita menghindari 2x kurang 1 sama dengan 0, sehingga x kurang 1/2, x sama dengan 1/2 itu kita hindari. Tidak ada nilai untuk f per g di sana. Oke. Nah, ini contoh-contoh f tambah g, f kurang g, dan seterusnya, ini nanti dibaca ya. Yang pasti intinya adalah kalau kita mengkombinasikan atau mengoperasikan ini, maka ya maksudnya operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, ini daerah asalnya adalah di daerah irisannya. Oke. Nah, contoh ini ya, nanti dibaca contohnya. Nanti kalau tidak mengerti ditanyakan. Oke. Tadi ini operasi seperti yang saya katakan tadi, bahwa operasi pada fungsi itu bertujuan untuk menghasilkan fungsi yang baru, ya. Jadi kita mengawinkan fungsi, ya, mengawinkan dua fungsi f dan g untuk menghasilkan fungsi yang baru atau menghasilkan anak dari fungsi tersebut, ya, yaitu f tambah g, f kurang g, f kali g, atau f bagi g. Ya, semua itu adalah fungsi-fungsi yang baru. Nah, kemudian yang kedua, operasi selain operasi yang tadi penjumlahan pengurangan, ada yang disebut dengan komposisi fungsi. Ya, komposisi fungsi nanti akan juga menghasilkan fungsi yang disebut dengan fungsi komposisi. Komposisi. Nah, kalau kita mempunyai, oke, saya tuliskan sini ya gambarannya supaya ada pemahaman sedikit. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang sebentar. Komposisi fungsi. Ya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi kita mempunyai ada fungsi f, ya. Kemudian ada fungsi dari domainnya ke R, oke. Kemudian ada G, ini dari DG ke R juga. Nah, sekarang kita mau komposisikan ini dua fungsi F dan G. Gimana aturan komposisinya? Maka nanti kita punya, oke, ini ya, saya gambarkan. Bentar ya, kita rubah warna dulu supaya lebih jelas. Oke, misalkan ini adalah DF. Lalu kemudian di sini ada ini R. Sini ada R. Lalu di sini juga ada R. Oke. Katakan di sini adalah
ada X. Sini ada X. Nah, di sini kita mempunyai ini akan dipetakan katakan ini ya. Katakan ini daerah hasilnya adalah katakan daerah hasilnya adalah ini. Daerah hasil dari ini kita bilang ini RF. RF. Ya. Jadi di sini kita punya sebenarnya F itu DF ke RF. RF ini adalah range atau daerah hasil. Ya. Di sini juga ada G itu ada di G. Tapi ini tidak penting. Ke R, G. Ini juga himpunan bagian dari R. Nah, sekarang misalkan ini, ya, misalkan ini adalah jadi ini katakan ini adalah RF. Ini adalah DG. Nah, maka daerah ini adalah daerah, ya ini gambarannya ya, gambaran. Coba perhatikan dulu. Perhatikan daerah, ini daerah apa namanya ini, daerah irisan ya. Ini daerah irisan dari nah, X ini akan masuk ke sini tuh. Maka di sini ada namanya di sini namanya apa? Ada di sini namanya FX. Ini namanya FX. Ya. Yang ini. FX. Lalu nanti FX ini akan dilanjutkan oleh G. Akan dilanjutkan oleh G ke sini. Kemana? Ya, akan dilanjutkan oleh ini dilanjutkan oleh ini ke GFX. FX di sini adalah G, di sini adalah F. Ya. Maka nanti kita akan mempunyai suatu fungsi ya, langsung dari sini ke sana. Ya, kalau ini kita sebut dengan H, maka HX itu sama dengan GFX sama dengan GFX untuk semua X di DF. Nah, H ini disebut komposisi dari fungsi komposisi F dan G. Dan ini akan merupakan sebuah fungsi. Jadi definisinya adalah ya, perhatikan bahwa definisi dari
Gfx sama dengan G dikenakan oleh fx untuk setiap X di daerah asalnya F. Oke, ini komposisi menghasilkan suatu fungsi yang baru. Ya, gambarannya seperti tadi. Misalnya kita punya tadi fungsi apa? Fungsi tadi kita katakan fx sama dengan x tambah 1. Gx sama dengan 2x kurang 1. Kita ambil saja yang tadi. Kita ambil saja tadi fungsi yang contoh yang pertama tadi ya. Nah, gfx ini sama dengan gfx. Nah, berarti ini sama dengan gfx. G ini kalau gx sama dengan 2x kurang 1, berarti kalau gfx berarti 2 kali fx kurang 1. Fx-nya apa? Fx-nya adalah x tambah 1 diganti 2x tambah 1 tambah kurang 1. Ya, nanti sama dengan apa? 2x tambah 2 kurang 1 sama dengan 2x tambah 1. Ya, ini ada gambarnya lain lagi nanti kalau digambar. Ya, menghasilkan dari perkawinan x tambah 1 dengan 2x kurang 1 dengan aturan komposisi. Ya, dengan aturan komposisi, maka menghasilkan suatu fungsi baru, yaitu adalah ini. Ya, 2x tambah 1. Baik, ada pertanyaan? Silakan tanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ini masih ada orang di kelas ini? Ini yang Ada, Pak. Masih, di absen itu, ada Pak. 101. Ini hanya yang datang hanya 7, yang masuk di kelas ini hanya 79. Yang lain kemana ini? Jaringan mungkin, Pak. Ya. Jaringannya mungkin, Pak. Oke. Jadi itu gambaran dari komposisi fungsi, menghasilkan fungsi komposisi. Nah, ini tadi yang saya gambarkan. Kita harus hati-hati dalam mendefinisikan daerah asal suatu fungsi komposit atau komposisi. Daerah asal G bundaran F adalah himpunan nilai-nilai X yang memenuhi sifat berikut. X berada di dalam daerah asal F. Fx berada dalam daerah asal G. Itu yang tadi saya katakan, ya. Itu yang saya tadi gambarkan ini, dia harus ada di dalam, ya. Fx itu harus ada di dalam daerah asal G. Jadi sesungguhnya Fx itu harus berada di irisan. Nah, ini irisan, sebentar ya. Ini Fx ini harus berada di irisan antara RF dan DG. Nah, ini perlu diperhatikan. Karena kalau Fx-nya ada di sini, di luar DG, maka tidak bisa dilanjutkan oleh G. Begitu ya. Yang bisa dilanjutkan adalah kalau X ini mengantar, kalau F ini mengantar X jatuh ke DG, daerah domain atau daerah asal G.
Kalau F ini mengantar X jatuh keluar DG, maka itu tidak bisa dilanjutkan oleh G. Bukan kewenangannya G. Tidak ada kewenangan G untuk mengantar fx yang berada di luar domainnya. Nah, itu yang disebut di sini yang dikatakan oleh ini tadi ya. Fx berada di dalam daerah asal G. Oke. Nah, itu contoh-contoh, contoh 2 ini F apa namanya? F bundaran G12 ini sama dengan ini. F bundaran GX ini ya. Gitu. Oke, ini salah satu contoh yang contoh ekstrim yang harus kita perhatikan. Ya. Kalau misalnya X haruslah berupa input yang valid untuk F dan Fx haruslah berupa input yang valid untuk G. Dalam contoh kita, nilai X sama dengan 2 berada di dalam daerah asal F, tetapi tidak berada di dalam daerah asal G bundaran F. Karena ini akan menuju pada akar kuadrat suatu bilangan negatif. Ya, GF2 sama dengan G2 kurang 3 per 2 sama dengan G min setengah. Akar min setengah itu tidak ada. Oke. Gitu ya. Nah, ini contoh 2. Nanti dibaca. Ya, contoh 2 ini. Kemudian apa lagi? Oke. Dalam kalkulus ya, kita akan seringkali perlu mengambil suatu fungsi yang diketahui dan menuliskannya sebagai komposisi dari dua fungsi yang lebih sederhana. Misalnya, Px sama dengan akar X kuadrat tambah 4 dapat dituliskan sebagai Px sama dengan Gfx, di mana Gx sama dengan akar X dan Fx sama dengan X kuadrat tambah 4. Ya. Jadi bisa dinyatakan Px akar X kuadrat tambah 4 itu bisa dinyatakan sebagai komposisi dari dua fungsi. Ya, boleh juga misalnya Px itu dilihat komposisi fungsi Fx dan Gx, tapi Gx-nya adalah X tambah 4 dan Fx sama dengan X kuadrat. Boleh. Ya. Itu bergantung pilihan, karena pilihan itu tidak satu. Tidak tunggal itu ya. Mengkomposisikan Px menjadi Gfx itu G bundaran F itu tidak tunggal ya. Caranya bisa lebih dari satu. Contohnya ini. Oke. Tuliskan fungsi Px sama dengan X kuadrat X tambah 2 pangkat 5 dalam bentuk komposisi. Ya silakan mau pilih ini Gx-nya X pangkat 5, Fx sama dengan X tambah 2. Tidak ada masalah. Ya. Kemudian ini yang paling penting ya, perhatikan ya. Ini yang paling penting dalam grafik fungsi. Penggeseran. Nah, penggeseran ini kenapa penting? Karena untuk memahami atau menggambar sebuah fungsi, kita tidak perlu melihat secara detail, secara rinci. Sehingga akan nampak lebih susah kalau umpamanya menggambarkannya supaya melihat karakteristiknya. Tetapi kita harus mengetahui dulu dasarnya dulu ya, dasar dari sebuah fungsi. Contoh ya, saya akan berikan contoh untuk dipahami ya.
Ini ada pergeseran katalog ya. Perhatikan ini karena ini penting, salah satu pokok penting yang akan sangat membantu kita dalam melihat karakteristik dari sebuah fungsi. Sini ada pergeseran. Atau translasi ya. Ini berbicara tentang, kita berbicara terkait dengan konsep geometri. Nah, contoh. Saya kasih contoh yang mungkin agak dipahami. Coba. Yang ini. Y sama dengan X kuadrat. Ya. Nah. Kemudian ada juga nanti kita dapat Y sama dengan X kuadrat kurang 1 misalnya. Ya. Ada juga nanti Y sama dengan X kuadrat tambah kurang 2X ya, kurang 2X tambah 1. Nah, nanti ada lagi misalnya Y sama dengan X kuadrat kurang 2X tambah 2. Oke ya. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan. Nah, sekarang kita mau gambar ini bagaimana kita melihat ini dalam konteks pergeseran. Perhatikan ya, perhatikan dengan seksama. Penting, ini penting. Ini kita gambar, ini kalau yang gambar yang ini mudah ya. Kita gambar. Kita tahu ini adalah suatu fungsi parabola yang puncaknya di 0,0 sini ya. Simetri terhadap sumbu Y ya, ini X, ini Y. Dan bantuan yang lain 1,1 dengan min 1,1. Oke, silakan. Atau 2,4 dengan min 2,4 boleh, tidak apa-apa. Tapi yang pasti nanti modelnya akan seperti ini ya. Kalau di sini min 1, di sini 1, di sini ada 1. Di sini titik pasti dilalui, ini dilalui. Lalu kemudian kita hubungkan. Ya, hubungkan dengan kurva yang mulus ini agak landai, terus naik. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Ya. Ini 1. Ya, ini juga karena ini adalah suatu fungsi genap. Ya, ini fungsi genap ini karena f min x sama dengan fx. F min 1 sama dengan f1. F1 sama dengan 1, f min 1 juga sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara oke, saya coba ini sebentar. Gambarnya nanti gambar dikasih warna lain ya. Supaya kelihatan. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menggambar ini? Menggambar garis grafik ini. Nah, sesungguhnya karakteristik dari grafik untuk yang persamaan ini, persamaan fungsi ini,
Ya, fx sama dengan, ya ini sama fx ya. X ini fx. Oke. Ini fx, kita bicara fungsi sekarang juga fx. Bagaimana gambarnya ini? Ya, kita lihat. Sesungguhnya gambar ini adalah mudah digambarnya. Gimana gambarnya? Sesungguhnya ini kita hanya menggeser grafik ini satu satuan ke bawah. Ya, menggeser satu satuan ke bawah. Dan ini kita angkat, kita geser satu satuan ke bawah sini. Ya. Jadi nanti persis sama dengan ini. Persis. 1 di sini min 1. Sini adalah min 1. Ya. Ini 1. Persis sama dengan itu, tetapi ini digeser. Jadi grafiknya seperti ini, kurang lebih. Nah, ini. Hanya pergeseran dari ini ke bawah. Ini diturunkan ke bawah satu satuan. Ke sini. Ya, gitu ya. Oke. Sekarang kalau yang ini gimana? Yang ketiga. Yang ketiga, gimana gambarnya? Sesungguhnya juga yang ketiga ini adalah gambar yang ini. Hanya digeser. Gimana cara gesernya? Ya, ini kalau ini kita gambar, gimana cara gesernya? X, ini Y, ya, sini 0, ada 1, ada min 1, sini min 1, sini ada 1. Oke. Nah, sesungguhnya ini kalau kita tuliskan ini menjadi ya X kurang 1 pangkat 2. Ya. Maka sesungguhnya kita menggeser ini ke kanan satu satuan. Ya, jadi nanti puncaknya ada di sini. Berarti sini dia ada 1, ini 1. Ini kalau di sini 2, ini 1, 2, 0, min 1. Ya. Sini 2, di sini 1 titiknya. Di sini persis sama dengan kita menggeser ini itu, mengangkat ini menggeser ke kanan sebelah satu satuan. Jadi gambarnya akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah. Ya. Menggeser ini satu satuan ke kanan. Ini digeser ke sini. Ya, digeser ke sini menjadi satu satuan. Semua digeser. Jangan puncaknya saya digeser, tapi semua. Jadi ini digeser ke bawah satu satuan, ini digeser ke kanan. Nah, kalau yang ini gimana? Nah, kalau yang ini kita bisa tuliskan menjadi X kuadrat kurang 2X tambah 1 lalu ditambah 1. Ya. Nah, ini menjadi X kurang 1 kuadrat ditambah 1. Gambarnya gimana gambarnya? Gambarnya itu nanti akan mana nih? Akan begini nanti gambarnya. X ini Y.
kan? Nanti kita akan geser ini, akan digeser gambar yang ini, satu satuan ke kanan ini, menunjukkan ini, kemudian satu satuan ke atas. Satu satuan ke kanan, satu satuan ke kanan, gesernya, digeser ke sini puncaknya, ini puncak untuk puncaknya, lalu digeser lagi ke, kemudian digeser ke atas. Jadi puncaknya nanti ada di sini. Puncak grafik ini di titik 1,1. Nah, berarti di sini nanti di sini ada 2. Ya, titiknya sini. Terus kalau di sini ada 2, ini 1, 2, 0. Nah, di sini ada di sini dia. Ya. Nah, grafiknya mana? Grafiknya adalah ya, sama dengan grafik yang ini, tinggal diangkat, digeser ke kanan. Ya, jadi gambarnya nanti seperti ini. Nah, ya, jadi persis sama dengan ya. Ini Y sama dengan Fx sama dengan X kurang 1 kuadrat tambah 1. Sama semua ini itu. Hanya pergeseran-pergeserannya yang ya. Ya, jadi tidak perlu lagi dengan ini akan menjadi lebih cepat. Tidak perlu cari garis simetrinya di mana, memotong sumber X, sumber Y-nya di mana, tidak perlu. Ini tinggal digeser-geser ini. Acuannya di sini, ini titik puncaknya ke sana. Ini 1,1, ini 1,1. Ya, ini puncaknya 1,1, ke kanan ini di sini harus ada 1. Ya, berarti 2,2, di sini 0,2 tuh. Tanpa kita harus mencari berapa titik potong terhadap sumbu Y, sumbu X, dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan dari situ? Contoh, ini contoh. Tidak ada? Kenapa ini diam? Apa tidur di kelas? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Pertanyaan enggak? Pak. Bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada? Ada, Pak. Kita masih Oke. Masih bingung? Ya. Hah? Sudah paham atau masih bingung? Nah, oke. Ini dilihat ini. Perhatikan. Jadi, ada ini secara umum ya. Secara umum saja. Tidak, Pak. Saya mau mengatakan secara umum gini ya. Saya mau mengatakan secara umum tentang pergeseran. Coba diperhatikan. Perhatikan ya. Ya. Nah, jadi kita punya sekarang fungsi grafik, fungsi atau fungsi Y sama dengan Fx. Kita mau buat grafiknya. Ya. Y sama dengan Fx. Oke. Sekarang kalau misalnya ada beberapa hal ya. Pergeseran itu begini maksudnya. Pergeseran untuk grafik Y sama dengan Fx. Nah, kalau misalnya ini pertama dulu ya. Pertama, ya, oke, saya mau kasih warna lain supaya lebih
Nah, kalau Y sama dengan F X kurang A itu konstan, maka ini artinya ini Y sama dengan Fx digeser ke kanan, digeser ke kanan sejauh A satuan. Ya, sejauh A satuan. Ya. Jadi grafik yang ini digeser sejauh A satuan. Ya, tadi kalau misalnya Y sama dengan X kurang 1 kuadrat, berarti itu di X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat digeser ke kanan satu satuan. Ya, contoh yang tadi. Kemudian yang kedua, ya, Y sama dengan Fx ditambah B. Ya, tambah B ini bergantung ke kanan, ya. Ya, oke. Kanan kalau sebentar ya. Kita apa namanya? Kita bicara ini A-nya ini positif ya. Oke, sebentar. Jangan dikatakan dulu. Kenapa? Karena ini bisa juga nanti digeser ke kiri. Ya. Iya, Ke kanan atau ke kiri sejauh atau ke kiri boleh ini ke kiri sejauh A satuan. Ya, jauh boleh ya pakai ini. Pakai nilai mutlak ini. Nah, nilai mutlak supaya mudah. Nanti saya jelaskan sebentar. Ini Y sama dengan Fx digeser ke atas atau ke bawah sejauh nilai mutlak B satuan. Ya, supaya lebih jelas. Oke. Ketiga, kalau misalnya Y sama dengan Fx kurang A ya, tambah B, ini Y sama dengan Fx digeser ke kanan atau ke kiri sejauh nilai mutlak A satuan dan ke atas atau bawah sejauh ini satuan. Ya. Tadi kita kembali ke contoh yang tadi. Dah. Coba kembali ke contoh yang tadi. Mana tuh ya? Kita pakai yang mana? Boleh pakai yang ini. Kita kembali ke contoh yang tadi, ya. Kita punya Y sama dengan Fx. Ya. Lalu kemudian kita punya Y sama dengan apa tadi? X kuadrat. Ya. Ini X kuadrat kurang 1, gitu ya. Berarti ini digeser ke, berarti ini Y sama dengan X kuadrat digeser ke bawah. Ya, ke bawah ya. Sejauh
satu satuan. Kemudian yang kedua, Y sama dengan apa? X kurang 1 kuadrat. Ini Y sama dengan X kuadrat digeser ke kanan sejauh 1 satuan. Nah, kalau Y sama dengan apa tadi? X kurang 1 kuadrat ditambah 1. Berarti ini Y sama dengan X kuadrat digeser ke kanan sejauh 1 satuan dan ke mana? Ke atas sejauh satu satuan. Oke, gitu ya. Itu pergeseran intinya. Ya. Jadi ada Y sama dengan Fx kurang A dan seterusnya. Sudah paham ya? Ya, Pak. Sekarang ini nanti, nah ini contoh yang diberikan. Ini contoh yang agak ekstrim. Dia mencontohkan ini Y sama dengan nilai mutlak X. Kalau begitu, Y sama dengan nilai mutlak X kurang 3, ini digeser ke kanan 3 satuan. Ini 3 satuan. Nah, sini kurang, ini 3 satuan. Y sama dengan X, nilai mutlak X tambah 2 berarti digeser ke atas 2 satuan. Yang ini digeser 2 satuan ke atas. Kalau ini Y sama dengan X kurang 3 tambah 2, maka ini yang digeser ke atas 2 satuan, digeser ke kanan 3 satuan. Jadi perpaduan antara ini dan ini. Ya, atau yang ini digeser ke atas 2 satuan. Gitu ya. Demikian juga ini S pangkat 3 tambah S kuadrat. Kalau begini digeser ke kiri nanti 1 satuan. Kalau ini digeser ke kanan, digeser ke bawah 2 satuan, ya, karena ini kurang 2. Kalau ini digeser 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Ya. Oke, nah ini. Maka ini seperti yang saya gambarkan tadi. Yang saya gambarkan secara ini di PowerPoint tadi. Ya. Dengan ini akan menjadi lebih mudah untuk menggambar. Yang penting karakteristik dari sebuah fungsi itu, fungsi dasarnya itu diketahui. Ada pertanyaan? Oke, nah di sini ada bagian ini coba diperhatikan dengan seksama. Ini harus menjadi apa namanya? Bahan atau apa ya, bekal ini. Itu kita bisa jadikan sebagai bekal. Katalog parsial fungsi. Oke, ada yang kita kenal beberapa fungsi yang memiliki nama khusus, ya. Ya, memiliki nama khusus, ya. Atau kelompok, ya, kelompok, katakanlah ya, kelompok yang memiliki nama khusus, kelompok fungsi. Yang pertama adalah fungsi konstanta, fungsi konstan. Fungsi konstan ini pada Fx sama dengan K itu satu konstan. Ya, contohnya ini Fx sama dengan 4. Dia konstan, itu tidak berfluktuasi maksudnya, ya. Jadi berapapun X-nya dia tetap 4. Mau X-nya 1, mau X-nya 1000, mau X-nya negatif 1 miliar dan seterusnya, dia tetap konstan. 4, ya. Kemudian ada namanya fungsi identitas. Ya. Fungsi identitas. Fungsi identitas ini persamaannya ada Fx sama dengan X untuk semua X. Ya, maka F1 sama dengan berapa? F1 sama dengan 1. F0 sama dengan 0. F3 sama dengan 3. F4 sama dengan 4. F-2 sama dengan min 2. Dan seterusnya.
Maka itu ciri dari sebuah fungsi identitas. Ini fungsi identitas. Jadi ini kalau satu ke satu, dua ke dua, tiga ke tiga, empat ke empat, seperdua ke seperdua, min seperdua ke min seperdua, min 10 ke min 10, min 9 per 8 ke min 9 per 8, dan seterusnya. Ya, itu disebut dengan fungsi identitas. Kemudian sembarang fungsi yang diperoleh dari fungsi konstan dan fungsi identitas dengan menggunakan operasi penambahan, pengurangan, perkalian fungsi polinomial. Ya, jadi kalau awalnya kita punya fungsi identitas, fungsi konstan, dan fungsi identitas. Lalu kemudian kita kalikan, kita jumlahkan, kita kalikan dengan konstan dan seterusnya, maka nanti kita akan dapatkan yang disebut dengan fungsi polinomial. Ya, A0 ini fungsi konstan nanti. Jadi fx sama dengan A0, ini konstan. Itu suatu fungsi. Fx sama dengan x, itu fungsi identitas ini. Dikalikan dengan konstan juga fungsi. Nanti A2 x kuadrat. Ya, x kuadrat dari mana? Ya, fx fungsi identitas dikalikan 2 kali, dikalikan. Fx kali fx sama dengan x kuadrat. Nih, fungsi identitas dikalikan. Ya, kalau fx-nya dikalikan n kali menjadi fx sama dengan x pangkat n dan seterusnya ya. Jadi ini diperoleh dari dua fungsi ini, fungsi konstan dan fungsi identitas. Diperoleh fungsi polinomial dengan koefisien ya berupa bilangan real dan n adalah bilangan bulat tak negatif. Jika n tidak sama dengan 0, maka n adalah derajat fungsi polinomial tersebut. Kalau an-nya tidak sama dengan 0, maka kalau n tidak sama dengan an tidak sama dengan 0, maka dan selanjutnya an plus 1, an plus 2, n plus 3 sama dengan 0 semua, maka n itu disebut menjadi derajat dari fungsi polinomial. Ya. Contoh, fungsi kuadrat itu derajatnya berapa? Derajatnya 2. Fungsi linear berapa derajatnya? 1. Kenapa 1? Karena koefisien tertinggi, koefisien dari pangkat tertinggi dari x yang tidak 0 itu adalah xx. Koefisien x kuadrat sama dengan 0, koefisien x pangkat 3, 0, dan seterusnya. 0. Maka disebut dengan fungsi linear. Fx sama x kuadrat tambah bx tambah c itu fungsi berderajat 2 atau fungsi kuadrat. Ya, dan asalkan a ini tidak sama dengan 0. Ya, a. Derajat koefisien derajat pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya itu sama dengan 0, maka dikatakan fungsi kuadrat. Kemudian dari situ lahir juga, dari polinomial ini lahir juga fungsi rasional. Fungsi rasional disebut fungsi karena dia merupakan fungsi pecahan. Ya, jadi ini fx sama dengan ini fungsi polinom dibagi fungsi polinomial dengan mengecualikan penyebut di titik-titik yang penyebutnya bernilai 0. Maka disebut dengan fungsi rasional. Kemudian ada fungsi-fungsi aljabar eksplisit. Ini seperti ini ya. Fungsi yang diperoleh dari fungsi konstan, fungsi melalui 5 operasi penjumlahan, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar. Contohnya ini ya. Ini yang harus menjadi bekal bagi kalian untuk bisa memahami, mengerti sebenarnya fungsi itu ada berapa. Jadi paling tidak ada berapa kelompok ini, ada fungsi konstan, fungsi identitas. Dari sini lahir fungsi polinomial, dari polinomial lahir fungsi rasional, dan kemudian ada fungsi aljabar eksplisit yang lahir dari 5 operasi itu tadi, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar ya. Oke. Ada pertanyaan? Nah, soal-soal 06 itu bisa
bisa dikerjakan. Ya, bisa dikerjakan soal nomor yang soal nomor 1, mudahin nomor 1, tambah G. Ingat ya, ini kalau titik begini ini bukan komposisi. Nanti komposisi kalau ini ada bundaran. Kalau ini titik, ini perkalian. F kali G 0. G per F 3. Nah, F bundaran G1. Nah, mana? Berapa? G bundaran F1 berapa? G bundaran F-8 berapa? Dan seterusnya. Oke, coba kerjakan soal nomor 1 bagian E coba. Sekarang. Semua menulis. Halo? Siapa? Saya di kelas. Pak. Yang Nah, nomor 1 bagian E coba kerja. 1C, Pak. 1E, benar. Bagian E. X kuadrat tambah 6X tambah 9, Pak. Tambah 7. 16, Pak. 16. 16. 16. Dari mana 16? 16. Pertama dari fungsi G dot F. Bukan G dot itu, G bundaran F. Bukan. Dia Ya. Bundaran F1 kan hasilnya X kuadrat tambah 6X tambah 9. Terus X itu kita substitusikan 1. Jadi 1 tambah 6 tambah 9 sama dengan 16. Hah? Sama, Pak. Bagaimana? Apa 16? Ya bagian E, bagian E. 4, Pak, 4. Hah? 16. Bagian E. Fungsinya kan X kuadrat plus 6 Iya, Pak. 9. 4, Pak. Pertama, Pak, untuk fx-nya. 16, Pak. 16. 4, Pak. Benar, Pak. Nilai satunya, Pak, disubstitusi ke persamaan fx, Pak. G bundaran F. Ya. Oke. Oh, bagian. Jadi 16. Bagaimana? Coba. Nilai- Siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Siapa? Taufik. Muhammad Taufik. Silakan Taufik. Gimana caranya kamu untuk mendapatkan? Berapa ada hasil akhirnya? 16, saya, Pak. 16. Oke. Pertama, Bagaimana cara mendapatkan 16? nilai 1 itu disubstitusikan ke fx, Pak. Ya. Jadi 1 ditambah 3. Jadi untuk nilai fx-nya itu sama dengan 4. Berikutnya itu kan G bundaran F. Jadi di sini G-nya kan X kuadrat. Ya. X-nya itu kan fx, nilai yang tadi. Nilai. Ya. Jadi karena fx-nya tadi sudah didapat 4, jadi sisa 4 kuadrat sama dengan 16. Oke. Coba yang lain, ada jawaban lain yang lebih sederhana, simple? Saya, Pak, Nur Alamsyah, Pak. Nur Alamsyah, gimana? Coba baca yang kamu tulis. Yang pertama, Pak, dikomposisikan dulu, dikawinkan antara GX dengan FX, Pak. Kan? Terus? Nah, setelah itu didapat nih. Jadi persamaan G0 FX itu sama dengan X tambah 3 kuadrat, Pak. Jadi substitusi. Terlalu panjang. Terlalu panjang. Siapa namanya? Langsung X tambah 3 itu langsung substitusi saja, Pak. Jadi 1 Iya, ditambah. terlalu panjang kamu itu. Nggak perlu cari G bundaran fx, nggak usah, nggak disuruh cari. Tidak disuruh cari G bundaran fx. Yang disuruh cari adalah G bundaran f1. Ya, yang disuruh cari adalah
Ingat ya, ingat. Coba. Jadi fx itu sama dengan, coba lihat. Ya, fx sama dengan x tambah 3. Ya. Gx sama dengan apa tadi? X kuadrat. Gitu ya. Ya, yang ditanya adalah G bundaran F1. Nah, pertanyaannya apakah butuh enggak G bundaran Fx? Tidak, Pak. Tidak butuh. Ya, kalau tidak butuh enggak usah. Ya. Ini kan ada definisi saja yang definisi. Coba perhatikan, kamu lihat cara berpikirnya itu. Ya, cara berlogikanya itu. Untuk berpikir secara sederhana. Kan definisinya tadi itu, ya, G bundaran F itu X sama dengan G Fx. Nah, gitu ya. Berarti Iya, G bundaran F1 itu sama dengan G F1. Itu. Nah, berarti F1-nya ini, F1-nya sama dengan berapa? F1 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Ya, berarti sama dengan G4. Iya, 4. Ya, dari mana G4? Iya, Pak. G1 tambah 3. G4 sama dengan berapa? G4 sama dengan 4 kuadrat. Sama dengan 16. Paling simpel. Ya, jawaban saya begitu, Pak, tapi penjelasannya mungkin saya agak... Oh iya, oke. Taufik, Pak Muhammad Taufik. Bagus. Oh iya, Pak. Ya? Ya, Pak. Oke. Coba lagi. Nomor 5 coba. Nomor 5. Ya, apa itu? Nomor 5 coba. Fs sama dengan akar S kuadrat kurang 4. GW sama dengan nilai mutlak 1 tambah W. Carilah rumus-rumus untuk F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Ini berapa? Sudah? Sudah apa belum? Lagi Belum, cari, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Muhammad Siapa? Taufik, Pak. Muhammad Taufik. Yang lain sudahkah? Yang lain siapa? Sudah, Bentar. Pak. Coba saya tanya dulu yang lain.
Sudah, Pak. Siapa? Nur Alamsyah, Pak. Nur Alamsyah coba. Jawaban apa Nur Alamsyah? F bundaran GX. F bundaran GX sama dengan akar dari 4 per X kuadrat kurang 1. 4 X per? kuadrat kurang 1. Dari mana? Saya, Pak. Dari mana dapat 4X kuadrat? Coba Nur Alamsyah. Siapa tadi Nur Alamsyah? 4 per X kuadrat, Pak. 4 per? Kuadrat kurang 1. 4 per X kuadrat kurang 1. Dari mana? Saya, Pak, Nugra. Siapa? Coba kita. Tadi Nur Alamsyah. Coba saya catat Nur Alamsyah. Ya, siapa lagi tadi? Siapa? Saya, Pak, Nugra. Nugra, berapa kamu dapat? Untuk yang F komposisi GX-nya itu X kurang 1. X kurang 1. Ada yang lain lagi? Coba, siapa yang lain? Saya Pak Muhammad Taufik. Siapa lagi ada perempuan? Siapa? Erna Silviana, Pak. Erna. Berapa Erna? Untuk FOGX-nya dia akar X kuadrat tambah 2X tambah 7. Kalau untuk G... Tunggu. Sebentar. Akar berapa? Akar X kuadrat tambah 2X tambah 7. Salah soal deh. Salah soal tadi, Pak. Aduh. Hah? Nomor 5. Betul ini siapa? Erna nomor 5? Iya, Pak, nomor 5. Dari mana 7? Saya, Pak. Saya, Pak. Taufik. Izin, Pak. Sarman, sebentar. Sarman. 7, Pak. Bukan 7, siapa berapa? Saya, Pak, 3. Salah 3. Izin, Pak, saya. Tambah 3 atau kurang 3? Kurang 3, Pak. Akar X 3. Akar X kuadrat tambah 2X kurang 3. Kurang 3, Pak. Oke, saya belum tanya lebih jauh itu dari mana ya. Oke, tapi saya percaya kalian paham. Terus yang kedua. Masih Erna. Yang GOFX-nya, Pak, dia 1 ditambah akar X kuadrat kurang 4. Oke. Hah? Bagaimana? Ya, Pak. Bagaimana Erna? Ya, Pak. Bagaimana? 1 ditambah akar X kuadrat kurang 4. Oh, yang lain. Saya, Pak. Ya. Siapa? Saya, Pak. Siapa? Namamu? Amarullah. Amarullah, ya, oke. Amarullah berapa? Nilainya 1, nilai mutlak 1 plus akar X kuadrat kurang 4. Iya, nilai mutlak 1 tambah akar X kuadrat minus 4. X kuadrat minus 4. Ada nilai mutlaknya, ini nilai mutlak. Gitu. Tadi saya belum tanya itu, kenapa itu tadi prosesnya mendapatkan akar X kuadrat tambah 2X kurang 3, saya belum tanya. Kenapa bisa begitu? Amarullah bisa menjelaskan? Yang pertama, sesuai dengan aturan komposisi, yaitu F komposisi G. Kan keduanya sudah diketahui Fx dan Gx. Ya, oke. Nah, tinggal nilai Gx itu disubstitusikan ke persamaan Fx. Oke. Langsung diganti saja X kuadratnya. X kuadrat, diganti X-nya. Jadi nilai Gx kan nilai mutlaknya tadi kan tinggal dikeluarkan saja nilai mutlaknya. Jadi 1 plus W. W-nya kan bisa diganti jadi X. Kenapa dikeluarkan nilai mutlaknya? Iya juga sih. Iya betul. Oh iya ya, Syah.
nilai mutlak nilai mutlak plus 1 nilai plus W disubstitusikan ke X. Jadi ya. mutlak plus 1 plus 1 nilai mutlak 1 plus W yang diganti jadi X kuadrat minus 4 Pak. Kuadrat ya. Minus 4. Jadi nilai mutlak 1 tambah W W-nya diganti jadi X. W. Langsung diganti jadi X. Akar X kuadrat. Langsung iya W-nya diganti jadi X. Oke. Akar X kuadrat kurang 4 nih. Ya, tapi GX-nya nilai mutlak 1 tambah W. Nah, sekarang bundaran G-nya. Berarti akar mutlak 1 tambah X mutlak kurang 4. Nilai mutlak 1 plus nilai mutlak akar nilai mutlak 1 tambah X mutlak lagi kurang 4. Kenapa mutlak lagi? Maksudnya gimana? Dari kuadrat. Coba Muhammad Taufik. 1 tambah X kuadrat dikurang ulang, putus. Ulang. Akar mutlak 1 ditambah X kuadrat kurang 4. Ya. Oke. Terus kenapa ini tadi menjadi X kuadrat tambah 2X kurang 3? Mutlak 1 ditambah X-nya itu, Pak. Dihilangkan mutlaknya. Kuadrat kan? Hah? Kalau sesuai sifatnya, Pak, sifat nilai mutlak kan sama. Kalau misalnya di luar kuadrat kan sama dengan 1 plus X kuadrat. 1 sama. Nah, itu yang sama. Kalau kuadrat, kalau kuadrat kalau sama. yang lain jangan ya. Ya, Oke. Jadi kan sifat nilai mutlak itu tadi bahwa kalau A kuadrat nilai mutlaknya sama dengan A kuadrat, gitu ya? Ya, Pak. Ya. Sehingga 1 tambah X kuadrat ini sama saja dengan 1 tambah X kuadrat. Ya, ini lurus, ini bengkok itu ya. Tapi inti sama. Oke, ada pertanyaan? Ya ada. Tidak ada ya? Jelas, Pak. Jadi, ya? Oh, jelas. Sudah jelas. Oke. Ya, Pak. Nanti kita istirahat. Nanti untuk ini kita cukupkan dulu hari ini. Nanti kita lanjutkan. Ini yang akan rame nanti ini. Kita lanjutkan dengan fungsi trigonometri. Ini saya inginkan kalian paham betul itu tentang fungsi trigonometri, karena ini akan salah satu fungsi yang mempunyai karakteristik tersendiri. Ya. Dibandingkan dengan fungsi yang kita pelajari selama ini, fungsi aljabar ini jauh lebih unik, punya keunikan tersendiri, termasuk juga nanti akan kita pelajari pada kalkulus integral mungkin ya, atau kalkulus integral. Ada fungsi logaritma, ada fungsi eksponen dan lain-lain itu, atau ada juga namanya fungsi hiperbolik. Itu mereka mempunyai ciri atau karakteristik tersendiri. Termasuk dengan fungsi trigonometri. Ini pendekatannya seperti apa dan cara pemahamannya biasanya membutuhkan kerja ekstra untuk memahami ini. Ya,
Mengapa misalnya sin 45 derajat itu sama dengan 1/2? Mengapa sin 90 itu sama dengan 1? Mengapa mengapa cos 270 derajat itu sama dengan 0 dan seterusnya. Atau cos 225 derajat sama dengan min 1/2 dan seterusnya. Itu nanti kita akan bahas pada pokok bahasan atau topik fungsi trigonometri. Ini cukup padat ya. Belajar fungsi trigonometri sebenarnya sangat sederhana. Yang dikenalkan itu hanya ada 2, itu fungsi sinus dan fungsi kosinus. Bagaimana lahirnya fungsi sinus dan fungsi kosinus itu nanti kita akan pelajari di sini. Oke. Nanti dikerjakan soal-soalnya ya. Soal-soalnya dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, seterusnya. Dikerja soalnya sebanyak-banyaknya. Nanti terakhir nanti saya kasih tugas. Baik, sebelum kita tutup ada pertanyaan? Tidak ada ya? Sudah paham semua ya? Oke, baik. Kalau begitu kita akhiri. Saya tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh.